Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi Kisah-Kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah kali ini berjudul Nabi Nuh dan Bahtera Raksasa. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam, Nabi Syed, dan Nabi Idris. Beliau adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayah Nabi Nuh bernama Lamik bin Metusyali bin Idris. Beliau hidup antara 3933 sampai 3043 sebelum Masehi. Allah memberikan karunia usia yang sangat panjang kepada Nabi Nuh, yaitu 950 tahun. Nabi Nuh datang di tengah-tengah masyarakatnya ketika mereka sedang menyembah berhala. Mereka membuat berhala atau patung-patung itu dengan tangan mereka sendiri untuk mereka sembah. Menurut kepercayaan mereka, berhala-berhala itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib. Padahal, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah patung? Tidak ada. Nabi Nuh berusaha mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Beliau mengajarkan bahwa Allah lah Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah oleh seluruh umat manusia. Namun, mereka keras kepala dan tetap menyembah berhala. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Beliau sudah berdakwah dengan segala macam cara, dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan bukti-bukti yang jelas. Namun, kaumnya menjadi semakin keras kepala, bahkan menantang agar Nabi Nuh mendatangkan azab untuk mereka dari Tuhannya sebagai bukti. Nabi Nuh menjawabnya bahwa Allah akan mendatangkan azab itu jika Dia menghendaki. Beliau mencoba menunjukkan kepada kaumnya tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Di antaranya adalah beliau berusaha mengajak umatnya untuk melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk menghuni bumi. Allah juga menciptakan matahari, bulan, dan bintang yang menghiasi luasnya langit ciptaannya. Ada pula pergantian siang dan malam sebagai bukti atas kuasa Allah. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada masyarakatnya bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia. Surga bagi amalan kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah Allah. Dari dakwahnya yang selama ratusan tahun, hanya sekitar 100 orang yang mendapat petunjuk dan mengikutinya. Itu pun dari golongan orang-orang yang miskin. Setiap lahir generasi baru, para orang tua memperingati anak-anaknya untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Sangat sedikit yang mau beriman kepada ajaran yang dibawanya, meskipun dakwahnya telah mencapai usia ratusan tahun. Hingga pada suatu hari, Allah mengilhamkan kepadanya untuk membuat sebuah perahu besar yang akan digunakan untuk menyelamatkan pengikutnya yang beriman. Perahu besar ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Karena sebelum beliau, tidak ada orang yang membuat perahu sebesar itu di tengah daerah padang pasir. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu besar karena Allah sudah menyiapkan azab untuk umatnya yang tidak mau mengikuti kebenaran. Nabi Nuh pun mulai menanam tanaman yang akan diambil kayunya untuk membuat bahtera atau perahu besar itu. Setelah 100 tahun lamanya, pohon-pohon itu sudah tumbuh tinggi dan siap untuk diambil kayunya. Nabi Nuh pun menebangnya bersama para pengikutnya. Kabar bahwa Nabi Nuh akan membuat perahu pun tersebar ke masyarakat. Makin heranlah orang-orang yang tidak suka kepadanya. Daerah tempat tinggal mereka adalah daerah padang pasir yang sangat jarang air.
Orang-orang menganggap bahwa Nabi Nuh sudah tidak waras. Namun, beliau tidak memperdulikan anggapan mereka. Beliau tetap tekun bersiap membuat perahu seperti yang diilhamkan oleh Allah. Beliau membuat perahu atas petunjuk dan arahan dari Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 37. Menurut beberapa ulama, perahu itu sangat besar dan terdiri dari 3 tingkat. Tingkat paling bawah untuk hewan-hewan ternak, tingkat tengah untuk manusia, dan paling atas untuk burung-burung. Pintunya terdapat di bagian samping dan memiliki penutup pada bagian atas dari setiap lantai. Setelah pembuatan perahu selesai, tibalah saatnya Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua pengikutnya yang beriman, binatang-binatang, dan semua jenis makhluk hidup. Selain itu, beliau juga diperintahkan untuk membawa jenis tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan. Allah pun meminta Nabi Nuh agar tidak berdoa meminta penangguhan akan datangnya azab kepada kaumnya. Menurut Ibnu Abbas, orang-orang yang beriman dan pengikut Nabi Nuh itu berjumlah kurang lebih dari 80 orang. Semuanya terangkut di dalam kapal Nabi Nuh, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 41. Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya." Setelah semuanya masuk ke dalam kapal, air mulai memancar di seluruh permukaan bumi, bahkan di tempat perapian sekalipun. Perlahan-lahan air memenuhi bumi dan kapal itu terapung. Air itu terus membumbung tinggi, melibas semua yang ada di bawahnya, termasuk menenggelamkan gunung-gunung. Tentu saja semua orang yang tidak mau beriman kepada ajaran Allah yang diturunkan melalui Nabi Nuh pun tenggelam, termasuk anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Nabi Nuh yang sayang kepada anaknya berusaha membujuknya agar naik ke atas kapal. Namun, anaknya itu malah menolak dan menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke atas gunung yang akan melindungiku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 42-43. Karena Kan'an tetap membangkang dan tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh, maka dia pun termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah. Kapal Nabi Nuh berlayar dalam pengawasan Allah. Setelah seluruh kaum Nabi Nuh ditelan banjir dan tidak ada seorang pun yang tersisa, Allah memerintahkan kepada bumi agar menelan kembali air yang telah dipancarkan dan memerintahkan hujan untuk berhenti. Akhirnya, air pun surut dan banjir bandang telah berakhir. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh dan seluruh penumpangnya selamat. Setelah peristiwa banjir bandang itu, Nabi Nuh masih hidup sekitar 350 tahun lagi. Menurut Ibnu Abbas, hingga akhirnya beliau datang ke Baitullah dan menyembah Allah di sana. Diberitakan bahwa makam Nabi Nuh ada di Masjidil Haram, tepatnya sekitar sumur Zam-Zam bersama beberapa nabi lainnya. Atas kesabaran serta ketabahan Nabi Nuh, beliau dijuluki Ulul Azmi. Selain Nabi Nuh, ada 4 nabi dan rasul lainnya yang diketahui mendapat gelar Ulul Azmi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.